Hei, hei, hei. Kamu anak baru, jangan sembarangan pegang. Ya, emangnya kamu bisa ganti kalau rusak? Wah, ternyata ada orang kampung yang bahkan nggak mampu beli sepatu baru. Bisa baca nama mereknya. Coba yang ini. Tolong bacakan. Bisa baca atau tidak, itu tak penting. Yang penting, aku bisa menjualnya. Kalau orang sepertimu bisa dapat pesanan, namaku bakal kutulis terbalik. Semua, mohon perhatian. Presiden Liang akan meninjau toko untuk pertama kalinya. Rapikan penampilan kalian segera dan bersiaplah menyambutnya. Akhirnya aku bisa bertemu Presiden Liang, siapa tahu aku bisa dapat kontak pribadinya. Halo, Presiden Liang. Halo, Presiden Liang. Halo, Presiden Liang. Presiden Liang, Anda yakin ingin saya menyamar sebagai Anda? Target penjualan merek Romanda selama beberapa bulan ini tak tercapai. Aku harus menyamar di toko itu untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Presiden Liang, selamat datang di toko kami. Saya Lina, wakil manajer toko. Jika Anda memerlukan sesuatu, silakan beritahu saya. Halo Tuan. Saya, Vivian, staf penjualan. Ada yang bisa saya bantu pilihkan? Gunakan seleramu untuk membantuku pilih dasi dan kemeja. Baik Tuan, mohon tunggu sebentar. Dia sudah gila. Ternyata dia benar-benar mau pilihkan barang. Lihat penampilan miskin pria itu. Emangnya dia mampu beli jas? Pak, kemeja abu-abu klasik ini sangat pas untuk Anda. Jika dipadukan dengan dasi biru tua, Anda akan tampak makin berwibawa. Kenapa kau tak pergi melayani? Bos di sebelah sana? Menurut saya, tidak ada kasta di antara pelanggan. Selama mereka masuk ke toko, mereka tetap pelanggan. Dan pelanggan adalah raja. Saya harus melayani semua dengan baik. Baiklah. Baik, akan saya coba. Kalau begitu, saya akan membantu mencarikan ukuran baru untuk Anda. Untuk postur Anda, sepertinya perlu satu ukuran lebih besar. Tidak usah sok hebat. Dasar miskin, sia-sia mencoba kalau tak mampu beli. Presiden Liang, biar saya ambilkan segelas air untuk Anda. Presiden Liang, ini air mineral impor yang khusus kami sediakan untuk Anda. Setelah Presiden Liang meminum campuran air ini, tak hanya mendapat nomor WhatsApp, bahkan status sebagai Nyonya Liang pasti jatuh ke tanganku. Aku juga haus. Ini air mineral impor. Kau pantas meminumnya? Jangan banyak omong, lihat dulu statusmu. Presiden Liang, biar saya bawakan koleksi terbaru untuk Anda. Silakan diminum, Pak. Pak, harga kemeja katun asli ini hanya sepertiga harga kemeja sutra. Sirkulasi udaranya pun lebih bagus. Modelnya juga serupa. Sangat pas untuk dipakai harian. Kau menyarankan barang semurah ini? Tak takut target penjualanmu tak tercapai? Harga mahal tak menjamin kenyamanan. Sebab yang mengenakan baju adalah manusia, bukan sebaliknya. Anda setuju bukan? Menarik juga. Airnya, sepertinya ada yang aneh. Namamu, Vivian? Oh, Tolong aku. Tuan, apakah Anda ingin saya merapikan pakaian Anda? Tolonglah aku. Asal bukan urusan anak hilang, apapun yang kau mau akan kuberi. Anda sungguh. Arloji ini asli atau palsu? Kau bisa membedakannya kan? Sepertinya arloji ini edisi terbatas dunia. Hanya ada satu di dunia dan dikenakan oleh Direktur Utama Liang Group. Siapa Anda? Benar. Aku Liang Yichuan.
Kumohon, tolong aku. Pak Wang, silakan lewat sini. Tuan, ini ruang ganti, ada orang di luar. Hebat ya, kau berani bersama petugas kebersihan di ruang ganti. Lepaskan. Masa sih dia sampai tidur dengan cleaning service rendahan itu? Tak takut ketularan penyakit kotor? Jijik sekali, jangan-jangan banyak kutunya. Bau sekali dia. Barusan, aku baru dapat kontak WeChat Presiden Liang. Tak seperti seseorang yang cuma pantas berbuat cabul dengan sampah. Baik, akan segera kami laksanakan. Pengumuman darurat. Toko akan segera ditutup. Kepada semua staf, harap segera evakuasi dalam 60 detik. Ada apa ini? Ada bom? Kau tetap di sini. Kantor pusat ingin bertemu denganmu. Presiden Liang, 10 juta dolar tunai dan pil pencegah kehamilan sudah disiapkan. Duduklah. Presiden Liang. Ini? Minumlah pil kontrasepsi ini. Seluruh uang ini adalah milikmu. Uang tutup mulut? Saya mengerti. Presiden Liang pasti enggan memiliki anak dari perempuan berstatus sosial seperti kami. Saat ini masa krusial bagi grup. Saya harus menghindari segala kabar buruk dan risiko. Jika nanti Anda mengalami kesulitan, Anda bisa menemui saya. Lalu, apapun yang Anda mau, katakan saja. Entah itu villa, uang tunai, atau pekerjaan, saya bisa mengabulkannya untuk Anda. Terima kasih, Presiden Liang. Namun, saya tidak memerlukannya. Jika saya menerima semua ini, lalu apa bedanya saya dengan wanita penghibur? Anda yakin tidak menginginkan apapun? Song Weiyan, kenapa uang bulan ini belum dikirim? Apa gunanya aku membesarkan sampah sepertimu? Aku mau uang itu. Aku tahu kau pasti menginginkan uang. Saya mau bonus komisi yang seharusnya aku terima setelah menjual kemeja katun itu dulu. Baiklah. Presiden Liang, jangan khawatir, saya akan merahasiakan kejadian hari ini. Namun ke depannya, mohon agar Presiden Liang menjaga sikap. Benar-benar waspada, ini bukan drama singkat, mana mungkin semudah itu hamil. Hamil? Dokter, apakah Anda tidak salah periksa? Saya baru melakukannya 1 kali dan juga sudah minum pil kontrasepsi. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Meski sudah minum pil itu, tetap ada peluang hamil, hanya saja kemungkinannya kecil. Lele, apa kamu senang di taman kanak-kanak hari ini? Teman-teman di TK semuanya bilang aku anak jelek. Jangan pedulikan mereka. Setiap dari kita adalah apel yang pernah digigit oleh Tuhan. Itu karena Tuhan sangat menyayangimu. Makanya, Dia memberi 1 gigitan ekstra padamu. Apakah rumah ini baru saja dirampok? Mama akan segera melapor ke polisi. Dasar anak tak tahu malu, kapan kau bisa kirim uangnya? Adikmu ingin segera menikah. Bu, aku benar-benar sudah tak punya uang. Jangan coba-coba membohongiku. Saat tadi ke rumahmu, aku sudah memeriksa tabungan rahasiamu. Kulihat kau makin berani sekarang. Kalau ketahuan lagi, jangan salahkan aku kalau kau celaka. Bu, itu uang yang kukumpulkan untuk biaya sekolah Lele. Kami bahkan sudah tak sanggup bayar sewa. Bagaimana bisa, Ibu? Ibu tidak peduli. Kalau bulan ini kau tak kirim 200.000 dolar, ibu akan mengambil anakmu demi uang. Hari ini, siapapun yang bisa membuat putraku tertarik pada seorang wanita akan mendapat hadiah 100 juta dolar. Ditambah bonus sebuah pulau pribadi. Presiden Liang,
Saya memiliki sertifikat perawat bayi tingkat lanjut. Presiden Liang, pinggul saya lebar. Saya menjamin bisa melahirkan anak laki-laki. Presiden Liang, saya dokter ekonomi lulusan Cambridge. Dapat membantu keluarga Liang segera meraih puncak kejayaan. Ma, aku sudah bilang, aku tak butuh. Dasar anak kurang ajar. Selama bertahun-tahun, kau hanya pernah dekat dengan satu wanita. Kenapa hingga kini tak bisa melupakannya? Seorang pramuniaga perempuan dari kalangan bawah, apalagi yang bisa dia kejar darimu? Tidakkah kau menyadarinya? Dia bukan tipe yang hanya mengejar keuntungan. Tak percaya? Mama temui saja dia sendiri. Baik, jika dia bisa lolos dari ujianku, aku akan menerimanya sebagai menantuku. Nona, boleh saya minta sedikit air panas? Bekal saya sudah dingin. Baik. Terima kasih. Ini bau apa? Siapa yang membuat toilet berantakan begini? Tante, biar saya bantu menghangatkan bekal Anda. Tong Wei-an, siapa yang mengizinkanmu membawa masuk pengemis sampah seperti dia? Bau busuk ini, kalau sampai menempel di tas ini, bahkan menjualmu pun tak cukup untuk menggantinya. Apa kamu sudah gila? Kamu sungguh ingin memakai microwave perusahaan buat menghangatkan barang menjijikan begini? Ada peraturan perusahaan bahwa pelanggan boleh menggunakan fasilitas karyawan. Saya juga sudah menyalakan sistem ventilasi, toko ini tidak akan berbau. Demi terlihat baik. Rupanya sampah rendahan begini berani kamu ajak masuk toko. Keamanan. Singkirkan pengemis kotor ini. Aku tak sengaja. Bagus, sekarang mari kulihat bagaimana engkau menggantinya. Tak perlu ganti rugi, Tante, tak apa-apa. Nanti, aku akan pakai cairan pembersih nabati yang tak merusak kulit, diseka sebentar saja beres. Sohun Bekicot, Tante, Anda dari Liu Zhou, ya? Kenapa kau? Apa kau meremehkan orang kota kecil seperti kami? Bukan begitu. Porsi Anda ini sudah dingin? Nanti, akan kupesan yang baru untuk Anda. Anda pasti rindu kampung halaman di perantauan begini? Nanti, setelah pesanannya tiba, Anda bisa bawa semuanya pulang. Selama bisa menyantap hidangan itu, rasanya seolah sudah pulang ke rumah. Tidak usah makan. Nak, antar aku lihat tas itu. Dasar tua bangka bau, kau tahu berapa harga tas termurah? Di sini, Ini, dan ini. Semuanya aku beli. Baris ini kuambil semua. Ibu ini benar-benar mengira toko barang mewah seperti pasar tradisional saja. demi mengejar target penjualan, ternyata masih ada yang mau melayani pelanggan kampungan seperti itu. Ambil banyak tapi tak sanggup bayar. Tunggu saja, sebentar lagi dia akan dipermalukan. Silakan gesek kartunya. Aduh, memangnya di kartu ini ada saldonya meski $7. Transaksi sukses, totalnya $25.680.000. $20 juta? Siapa barusan yang bilang aku bakal dipermalukan? Ayo, perlihatkan wajahmu. Tak. Mustahil. Nyonya, kali pandang, aura Anda sudah tampak luar biasa. Beberapa hari lalu, toko kami baru kedatangan koleksi tas terbaru. Apakah Anda mau saya antarkan untuk melihatnya? Orang kampung seperti aku, tak pantas dilayani Anda. Aduh, tadi itu, saya hanya bercanda. Cantik, tolong ambilkan 10 tas termahal di sini. Mulai kini, aku hanya mau bertransaksi denganmu. Baik, Bibi, mohon tunggu sebentar. Gadis ini, ternyata lumayan juga. Dia harus jadi menantuku. Perusahaan sudah go public. Masalah pun terpecahkan. Tong Wei-an, kalau kau masih lajang, aku bisa langsung kuberi kau seorang anak. Presiden Liang, hasil pemeriksaan kesehatan Anda sudah keluar. Langsung saja, bagaimana keadaannya? Menurut dokter, Anda terlalu lama bekerja keras, dan itu berdampak pada kesuburan Anda. Mandul. Apa? Mandul, lihat. Kamu terus sibuk bekerja. Aku sudah memintamu untuk punya anak, tapi kamu tak mau mendengarnya. Ini benar-benar bencana. Keluarga Liang kita. Apa benar-benar akan garis keturunannya terputus begini? Aku sudah menyiapkan gelang emas, merah darah dari Afrika Timur buat cucu pertamaku, tapi tak ada yang bisa menerimanya. Bahkan calon menantu pun sudah aku pilihkan. 3 tahun lalu, itu satu-satunya waktu. Aku bersama seorang wanita. Sayangnya, aku melihat sendiri, dia menelan obat itu, menghapus satu-satunya peluang yang ada. Tidak mungkin. Aku tak percaya kau tak meninggalkan keturunan. Pria di drama pendek, yang dicekoki obat,
pasti akan amnesia. Ingatkah kau pernah menjalani operasi untuk menghilangkan tanda lahirmu? Ada apa? Itu adalah tanda lahir turun-temurun dari leluhur. Keluarga Liang kita. Cepat, cari semua anak yang punya tanda lahir di wajah untukku. Baik, Bos. Halo, saya datang mengantar barang. Ini dia. Wah, menurutku, barang yang kau bawa ini cukup bagus. Ini pesanan khusus untuk Presiden Liang. Sudah kau kotori. Kamu ingin kuhabisi, ya? Presiden Liang, Pergi. baik, Presiden Liang. Anu, kamu masih lajang? Hah? Aku tak punya kesempatan untuk punya anak. Kalau dia juga tidak menyukai anak kecil, masih adakah peluang bagi kita? Kamu suka anak kecil? Apa? Tentu saja suka. Benarkah? Tentu saja. Aku sudah punya anak. Dia sangat menggemaskan. Santai saja, dia bukan anakmu. Lagi pula, saat itu aku sudah mengonsumsi pil kontrasepsi. Dia telah mempunyai anak dengan orang lain. Liang Yichuan berhenti berharap. Lele punya tanda lahir di wajah. Dia pasti tak akan curiga. Anaknya benar-benar lucu. Akan kutunjukkan padamu. Kakak Yichuan. Presiden Liang, kalau begitu, saya permisi dulu. Satu lagi, sales wanita matre yang ingin menggoda kakak Yichuan. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Manajer, saya mohon bantuannya. Keadaan di rumah saya sedang sulit beberapa hari ini. Jika akhir pekan ini saya tidak bisa membawa Lele saat bekerja, dia benar-benar akan dalam bahaya. Baiklah. Lagi pula kamu adalah sales terbaik, aku bisa memberimu izin khusus. Terima kasih, manajer. Aduh, babi bintik-bintik dari mana ini? Punya wajah seperti ini, masih berani keluar rumah? Benar-benar merusak pemandangan. Wajah ini seperti habis terpanggang api. Betul sekali. Jika aku punya anak seburuk rupa ini, aku tidak akan punya nyali untuk bertemu orang. Menurutku, orang yang tak pantas dilihat itu adalah kalian. Menilai cantik atau buruknya seseorang tidak bisa hanya melihat penampilan luar saja. Penampilan luar kalian mungkin berkilau dan mewah, tapi hati kalian sangatlah buruk, sama sekali tidak ada harganya. Kamu. Tunggu saja pembalasanku. Lele, jangan hiraukan mereka. Kamu adalah anak yang paling baik hati dan paling tampan di dunia. Lele, mainlah sendiri di sini sebentar ya. Saat ibu pulang kerja nanti, kita akan langsung pulang ke rumah. Iya. Nona Shen, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak tahu Anda akan datang berkunjung hari ini. Apakah ada yang Anda butuhkan? Kami pasti akan memberikan pelayanan yang paling memuaskan untuk Anda. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku ingin membelikan beberapa kalung untuk kesayanganku. Ini kue spesial untuk anjing. Baru saja dikirim melalui udara dari Prancis. Silakan dinikmati sayang. Dia hanya makan irisan daging Wagyu Hokkaido. Apa kalian tidak menyiapkannya di sini? Cepat, siapkan sekarang juga. Nona Shen, ini model terbaru musim ini. Hanya ada 3 di seluruh dunia. Ini sangat cocok untuk si kecil. Setelah Nona Shen menjadi pelangganku, gelar penjual terbaik ini tak mungkin lagi tetap menjadi milik Song Weiyan. Aku ingin dia yang melayaniku. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Namamu ternyata Vivian, sama persis dengan hewan peliharaanku. Benarkah? Kebetulan sekali. Kau pikir pantas menyandang nama Vivian? Apa kedudukanmu? Berani menyamai nama peliharaanku? Maaf, Nona Shen. Besok aku akan segera mengganti nama, serta mencetak ulang papan namaku. Kau kira semua selesai hanya dengan ganti nama? Di mana kehormatan peliharaanku? Berbagi nama dengan gadis kampung sepertimu adalah penghinaan baginya.
Bagaimana dia menjaga harga dirinya nanti? Lalu, Nyonya, apa yang harus kulakukan agar Anda puas? Aku mau kau berlutut, lalu minta maaf padanya. Lekas berlutut. Tidakkah kau tahu Nona Shen adalah pelanggan VVIP, kami yang paling dihormati. Cepat minta maaf. Kalau kau berani mengecewakan Nona Shen, kau tak perlu bekerja di sini lagi. Vivian, sebagai pegawai, membuat pelanggan puas adalah kewajibanmu. Berniat menggoda kakak Icuan ya. Jangan sombong, sadarlah kau tak pantas. Maafkan saya, Nona Shen. Lihat, kau cukup penurut seperti kesayanganku ini, aku pun harus memaafkanmu. Bangunlah. Rasakan ini. Si sombong seperti ini memang harus diberi pelajaran oleh Nona Shen. Sudah lama aku sebal padanya. Tiap hari dia selalu sok paling bijak. Padahal dia bukan siapa-siapa. Pakaikan kalungnya pada kesayanganku ini. Baik, Nona Shen. Apa yang kau lakukan? Kau menyakiti kesayanganku. Maafkan saya, Nona Shen. Saya tak sengaja. Memakaikan kalung saja tak bisa. Apa kau sebodoh babi? Tahu kau konsekuensinya. Kalau menyinggungku di kota Jiang, aku putri keluarga Shen Corporation, serta calon istri grup Liang. Nona Shen harap tenang. Ini murni kesalahan kami. Kenapa cuma diam? Cepat minta maaf. Nona Shen, saya benar-benar minta maaf. Kau benar-benar wanita kejam. Kalau kau punya anak, kau pasti paham. Sebagai seorang ibu, saat melihat buah hati kita terluka, itu sungguh menyakitkan. Saya akan lebih berhati-hati lagi, tak akan mengulanginya lagi. Ini semua gara-gara kamu. Gawat Presiden Liang, Nona Shen Xingran, yang kabarnya merupakan tunangan Anda, masuk daftar pencarian teratas. Saham keluarga Liang langsung bergejolak. Hei, ibumu sedang ditindas. Sebagai pria, bukankah seharusnya engkau membela ibumu? Ibu, Begitu wajah jelekmu ini membuat Nona Shen terkejut. Lihat saja bagaimana kalian akan hancur. dasar kau si bodoh kasar. Jangan sakiti ibuku. Kamu, lihatlah. Tanda lahir anak ini sangat mirip denganmu waktu kecil. Dia pasti anak kandungmu. Aku harus kirim pesan grup ke semua ibu angkatmu. Saudari-saudari, dengarkan. Sekarang juga, detik ini, lekas ikuti aku untuk membela menantu kita, agar dia tetap bermartabat. Batalkan rapat dengar pendapat kota. Lelang emas kota. Tunda dulu. Siapkan mobil, kita jemput cucu kesayanganku. Bocah monster dari mana ini? Buruk rupa sekali sampai menakuti buah hatiku. Dia bukanlah bocah monster, dia putraku. Berani-beraninya kau menyentuh tasku pakai tangan kotormu? Tahukah kau betapa susahnya merawat kulit buaya ini? Ini koleksi edisi terbatas. Semua ini, harganya puluhan juta dolar. Kalau dia merusaknya, 10 kali hidup pun kau takkan sanggup menggantinya. Kemari, jilati tasku sampai bersih. Apa yang kau lakukan? Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan ganggu bocah ini. Baik. Kalau begitu, kau mesti menebus semua penderitaan anakku. 10 kali lipat. Mama, jangan sentuh ibuku. Nona Shen, aku tak dendam padamu. Mengapa kau terus menekanku? Itu hukuman karena berani merayu tunanganku. Kita lihat apakah kau masih berani setelah ini. Nona Shen, saya benar-benar tak mengenal calon suamimu. Mungkinkah kita hanya salah paham? Jangan banyak omong. Hari itu kulihat dengan jelas, di kantor, kau memeluk kakak Yichuan. Dan tak mau melepaskannya. Benar-benar tak tahu malu. Tak kusangka dia adalah tunangan Presiden Liang. Nona Shen, barangkali kau belum tahu, perempuan ini sudah lama punya kehidupan pribadinya kacau balau. Beberapa tahun yang lalu dia berselingkuh dengan petugas kebersihan, hingga hamil di luar nikah, dan melahirkan anak haram ini. Menurutku dia memang perempuan rendahan. Tabiat buruk memang sulit diubah. Baiklah, perempuan jalang ini berani merebut tunangan orang, bahkan mengusik kesayanganku. Hari ini, aku pasti akan menuntut balas padamu. Mama. Tunggu Yan, tunggu aku.
Saya pasti akan membuat siapapun yang berani mengusikmu menerima akibatnya. Hukuman cambuk pertama, aku atas nama para leluhur keluarga Liang akan memberimu pelajaran. Kau sudah merayu Presiden Liang dan menjadi simpanannya. Tidakkah kamu bercermin siapa dirimu? Hukuman cambuk kedua, aku mewakili perusahaan untuk menyadarkanmu. Kau nekat membawa anak harammu itu masuk ke butik ini. Apakah kalian hendak mencuri sesuatu? Atau memeras kami? Mama. Mama. Lele, jangan menangis. Mama tidak apa-apa. Hukuman cambuk ketiga, aku mewakili orang tuamu untuk menghukummu. Belum menikah sudah hamil, suka berganti-ganti pria, kau sungguh mempermalukan nama baik leluhurmu. Lepaskan ibuku. Kumohon, semua salahku. Aku memang tak berguna. Bahkan pria Nona Shen saja masih berani kau goda. Pantas saja kau disingkirkan sekarang. Benar-benar mencoreng nama baik toko kami. Seseorang sepertimu hanya menjadi sampah hidup. Jangan pukul lagi. Kalau terus begini, ibuku bisa meninggal. Berhenti. Ingin kulihat siapa yang berani mengusik menantuku dari keluarga Liang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Siapa yang memberimu hak untuk mengatur staf kami? Kakak Yichuan, ini toko unggulan di bawah Liang Group. Pegawai yang membawa anak saat bekerja, itu melanggar aturan. Bukankah seharusnya dia dihukum? Presiden Liang, maaf, aku benar-benar tak menemukan orang yang dapat menjaga anakku, jadi aku membawa anakku ke tempat kerja. Membiarkan karyawan tak dapat sambil bekerja, mengurus anaknya, itu kelalaian grup kami. Mulai hari ini, semua brand di bawah Liangxi akan mendirikan fasilitas penitipan anak, membantu semua pegawai perempuan, menitipkan anak mereka secara gratis, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan. Kakak Yichuan, jangan sampai wanita sok kasihan ini menipumu. Benar, Presiden Liang. Anda jangan tertipu olehnya. Beberapa tahun lalu, dia bermesraan dengan petugas kebersihan di dalam ruang ganti. Kami semua melihatnya. Perempuan seperti dia, bahkan dengan pemungut sampah pun tak pilih-pilih. Apa haknya untuk tetap berada di toko kita? Ini pertama kalinya aku menampar wanita. Aku tak keberatan melakukannya lagi. Kalau berani, katakan sekali lagi ucapanmu barusan. Kenapa Presiden Liang ini bisa tampak sangat mirip dengan petugas kebersihan waktu itu? Tak mungkin kan? Jangan-jangan? Kak Yichuan, apa kau benar-benar akan demi wanita rendahan seperti ini, mengabaikan aturan grup? Soal aturan grup, itu keputusanku. Sedangkan kamu, dari mana hakmu untuk mengatur pegawai keluarga Liang kami? Padahal kita teman masa kecil. Kenapa kamu malah membela orang luar, hanya untuk memberiku pelajaran? Hari ini kabar tentangmu yang menindas ibu dan anak itu sudah jadi headline. Akibatnya saham Liang Group anjlok tajam. Aku pastikan perusahaan keluarga Shen kalian gulung tikar. Jangan, Kak Yichuan, semua ini gara-gara wanita itu memaksaku. Aku menganggapmu adik sendiri, tapi kau bertingkah seakan calon tunanganku. Aku pun sudah cukup menghormatimu. Tapi aku sungguh tak menyangka, kau ternyata sekejam ini. Bukan cuma menyalahgunakan kekuasaan, bahkan berani main hakim sendiri. Bahkan anak kecil pun tak kau lepaskan. Tidak, Kak Yichuan, kau salah paham padaku. Kau tak tahu, justru wanita ini yang lebih dulu menghina aku, dia bahkan sengaja membawa anaknya yang jelek itu, hanya untuk menakut-nakuti anjingku, lalu mengotori tasku. Cuma gara-gara tas, serta seekor anjing, kau ingin menghancurkan wanita itu pelan-pelan? Pembantu seperti dia, memang ditakdirkan jadi pelayan kami, kalau aku memukulnya beberapa kali. Memangnya kenapa? Kenapa kau harus begitu marah padaku hanya demi penjaga toko rendahan itu? Hari ini, aku mewakili keluarga Shen untuk memberimu pelajaran, dasar sampah arogan. Semua orang setara, apa kau tak pernah mempelajarinya? Kalau kau tak bisa menghargai orang lain, sebaiknya kau tak usah muncul dan mempermalukan diri sendiri. Bibi, aku memukulnya itu juga demi kebaikan merek keluarga Liang kita. Kau merasa puas setelah memukul orang? Aku sungguh tak habis pikir. Bagaimana mungkin keluarga Shen
bisa membesarkan anak sejahat dirimu. Masalah internal Liang Group bukan urusanmu untuk mencampuri. Mulai sekarang, aku tak mau melihatmu lagi. Kakak Yichuan, aku hanya terlalu menyukaimu, maka aku bertindak gegabah. Aku sadar aku salah, bisakah kau memaafkanku? Sudah terlambat. Hari ini juga akan kusuruh orang mengirimmu ke luar negeri. Mulai saat ini, kita tak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau kau masih berani berulah dan menindas ibu dan anak itu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Apa kau terluka? Si jahat ini memaki aku dan ibu, bahkan menampar ibu. Presiden Liang, Kakak Yichuan, mereka tak ada hubungannya denganmu, kenapa kau mesti membela ibu dan anak tak tahu sopan santun ini? Ucapanku barusan, kau anggap cuma angin lalu? Dia itu anakku, bukan? Bagaimana dia mengetahuinya? Perlukah kuberitahukan padanya? Namun aku status kami terpaut jauh. Akankah dia mengira aku sengaja melahirkan Lele demi mengancamnya? Aku? Lakukan tes DNA saja. Kakak Yichuan, kau gila? Anak ini mana mungkin anakmu? Apa kau tak dengar barusan? Barusan wanita ini di dalam ruang ganti, melakukan hal tak pantas dengan petugas kebersihan. Anak ini pasti buah hubungannya dengan lelaki rendahan itu. Diam, Shen Xingran. Kalau kau masih tak bisa menjaga ucapanmu, aku akan menyuruh orang tuamu datang sendiri untuk menegurmu. Bibi, aku tidak asal bicara. Aku juga khawatir kalian semua sudah tertipu. Di wajah bocah monster ini ada tanda lahir yang sangat jelek. Mana mungkin dia putra keluarga Liang? Tanda lahir di wajahnya itu saat aku kecil, persis sama. Aku juga baru saja menjalani operasi laser untuk menghilangkannya. Maksudmu, aku juga monster? Kak Yichuan, selama bertahun-tahun ini, sudah banyak wanita yang berusaha memikatmu, jangan sampai tertipu. Sebelum hasil DNA keluar, jangan dulu mengakui anak itu. Urusanku tak perlu kau campuri. Bawa dia pergi. Dasar wanita murahan. Ini semua salahmu. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian, ibu dan anak hidup tenang. Nak, selama bertahun-tahun ini, kau membesarkan anak seorang diri, pasti sangat menderita. Kalau aku mengakuinya, bagaimana jika mereka mengancamku dan merampas Lele dariku? Bibi, sepertinya Anda salah paham. Saat itu, Anda begitu ngotot ingin membuang bayi ini. Mengapa sekarang justru menginginkannya? Masalah infertilitas ini, kalau dia sampai tahu, tak terbayang apa yang akan dia pikirkan. Sejujurnya, aku baru tahu bahwa Ini tak boleh terungkap. Jika kabar keluarga Liang tak punya keturunan, menyebar luas, saham grup Liang pasti akan jatuh bebas. Tidak, pasti ada yang janggal di sini. Sebelum duduk perkaranya jelas, aku benar-benar tak boleh membiarkan mereka tahu kebenarannya. Bocah itu bukan darah daging, keluarga Liang. Tanda lahir itu murni kebetulan belaka. aku memang terlalu banyak berharap. Itu cuma tanda lahir biasa. Anak ini sangat mirip Yichuan saat kecil, benar-benar persis. Mustahil dia bukan darah daging keluarga Liang. Sekalipun anak itu bukan keturunan keluarga Liang, karena hari ini kita dipertemukan, itu artinya takdir. Lagi pula, pekerjaanmu amat sibuk. Bagaimana kalau menitipkan anak ini di rumah kami saja? Anggap saja sebagai penitipan anak. Saat melihat anak ini, aku langsung merasa klop dengannya. Aku pasti akan membantumu merawatnya sebaik mungkin.
Tante, apakah ini tidak masalah? Aku benar-benar merepotkan kalian. Sama sekali tidak merepotkan. Perempuan tua sepertiku, kebetulan sedang sendiri tanpa teman. Kalau kau titip dia di rumahku, aku malah akan sangat senang. Lele masih terlalu kecil, masih banyak yang perlu diurus. Aku khawatir membuat Anda lelah. Tenang saja. Aku ini, bahkan di dalam mimpi pun sangat mendambakan seorang cucu untuk ditimang. Serahkan dia padaku, aku pasti akan menjamin keselamatannya. Aku akan merawatnya hingga sehat dan gemuk. Iya kan, sayang? Sepertinya dia benar-benar menyukai Lele. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, mohon bantuan Tante untuk menjaga Lele. Baiklah. Serahkan saja dia kepadaku. Bagaimana bila Anda menemani Lele untuk melihat-lihat rumah kami bersama? Ini juga dapat membantunya beradaptasi. Tapi aku harus kerja. Bagaimana kalau lain kali saja? Tidak apa-apa kok. Kita bisa tanya Lele. Apakah dia mau ke sana? Lihat. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih Presiden Liang atas perhatian Anda kepada bawahan. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan segera pergi untuk menjemput anakku kembali. Aku tidak akan terlalu merepotkan kalian. Baiklah. Lele, ayo kita pulang. Hahaha. Anak ini, semakin dilihat kian membuat orang jatuh hati. Dia pasti cucu kesayangan yang senantiasa aku rindukan siang malam. Tuan muda, ini pakaian adibusana yang kami siapkan untuk Anda. Lapisan dalamnya sepenuhnya menggunakan bulu angsa Siberia. Bagian celananya juga dilengkapi dengan jaring penyerap keringat dari sutra es Skotlandia. Ini mainan edisi khusus untuk Anda. Jika Anda punya karakter kartun yang sangat Anda sukai, saya bisa memesannya lagi khusus untuk Anda. Dan ini makan siang khusus untuk Anda, diracik langsung oleh koki Italia, menyajikan hidangan spesial, truffle putih Phoenix, wagyu caviar Snovelli, serta aneka hidangan pokok dari berbagai negara. Silakan dinikmati Tuan muda. Lele, ada apa? Apakah ada hal yang tidak kamu suka? Nenek, aku tidak memerlukan semua ini. Bisakah nenek menyiapkan tempat bagi ibuku tidur? Aduh, cucu kesayanganku, kau benar-benar anak yang pengertian. Apa gunanya melihatmu? Mengapa kamu tidak langsung menjemput menantuku pulang saja? Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung cucuku. Bukankah begitu? Hasil tes DNA-nya belum keluar, jadi jangan menarik kesimpulan terburu-buru. Lagi pula, waktu itu aku melihatnya dengan mata kepala sendiri saat dia menelan pil kontrasepsi. Selain itu, dia sendiri mengatakan bahwa anak itu bukan milikku. Kamu ini, di seluruh tubuhmu, hanya mulutmu yang keras. Instingku tak mungkin keliru, Lele. Dia pasti cucu kesayanganku, benar, kan? Lele, ini gelang emas yang nenek pesan khusus dari pengrajin terkenal untukmu. Sini, coba. Wah, cantik sekali. Terima kasih nenek. Tapi ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Kenapa? Ini cuma sebuah gelang. Barang seperti ini di keluarga Liang kita, ada sebanyak yang kamu mau. Kalau ku bawa pulang, nenek luar pasti menyitanya. Lele, apa maksudmu? Semua barang di rumah kami sudah habis dicuri nenek luar. Nenek luar juga terus memaksa ibu memberi uang untuk melunasi utang judi paman. Kalau aku bawa ini ke rumah, nenek luar pasti akan mengambilnya juga. Aduh, cucuku tersayang, kamu pasti sangat menderita. Sepertinya bahkan uang yang dulu ia minta waktu itu juga tak dipakai untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, hidup seperti apa yang mereka jalani. Selamat untuk Vivian karena kembali berhasil meraih gelar juara penjualan minggu ini. Kedepannya,
Semuanya harus banyak belajar dari Vivian. Baiklah, silakan kembali bekerja. Memangnya sehebat apa sih? Siapa yang tahu pakai trik kotor apa sampai bisa meraup begitu banyak pelanggan? Tega-teganya dia melakukan aksi memalukan dengan petugas kebersihan di ruang ganti. Mungkin saja target penjualannya tercapai gara-gara tidur dengan orang lain. Biarpun hasilnya dari tidur, lalu kenapa? Meski seorang anak kecil yang jadi beban, dia tetap saja perempuan murahan yang tak bernilai sama sekali. Orang berotak kotor bakal menganggap segala sesuatu menjijikkan. Berani-beraninya menghina anak kecil. Memangnya seberapa suci diri kalian? Kamu berani menghinaku? Percaya atau tidak, semua aibmu itu bakal kusebar, supaya semua orang tahu kalau kau perempuan rendahan, dan takkan ada yang mau membeli barangmu. Silakan jika kau sanggup. Meski aku pergi, kau tetap saja tak bisa menjual apapun. Apa katamu? Kalau kau berani, coba ucapkan sekali lagi. Aku bilang, kamu tidak laku. Dasar tak tahu diri. Berani taruhan denganku tidak? Siapapun yang penjualannya paling rendah hari ini, dia yang mesti mengundurkan diri. Ayo bertaruh, aku tak takut. Jangan pernah pikir setelah menggoda Presiden Liang kamu akan hidup tenang tanpa beban. Ada banyak sekali orang yang ingin tidur dengan Presiden Liang. Sebenarnya dia hanya main-main denganmu. Dan takkan pernah sungguh-sungguh mencintai perempuan tak berguna sepertimu. Begitu kau kalah dariku, aku ingin lihat di mana kau akan mencari uang untuk makan. Kalau kau yang kalah, aku harap kau juga bisa menepati janjimu. Song Wei-yan, aku takkan pernah membiarkanmu meraih apa yang kau mau. Dengan obat yang bisa membuat siapapun jadi bengkak alergi, aku akan melihatmu menggembung seperti babi, lalu kita lihat bagaimana kau melayani pelanggan nanti. Vivian, pelanggan akan tiba dalam 5 menit. Baik, segera. Apa yang terjadi? Kakak Kin, Kakak Kin, kami sudah datang. Waduh, apakah ini cucu kita? Ya ampun, lucu sekali. Cepat, beri salam pada nenek. Nenek, halo Tante. Aduh, haha. Mulut kecil ini, pintar sekali bicara, sudah jelas. Anak Yichuan, wajahnya tampan sekali. Hanya lihat dari tanda lahir, apakah kita benar-benar yakin bahwa ini putra Yichuan? Jangan-jangan pada akhirnya harapan kita sia-sia. Tidak mungkin. Begitu aku melihat anak ini, aku langsung merasa ikatan batin. Dia pasti cucuku. Nyonya, hasil DNA sudah tiba. Benar saja, dia memang darah dagingku. Hahaha, lihatlah. Kau terlalu khawatir, kan? Sekarang, akhirnya aku benar-benar punya cucu. Kalian boleh iri sepuasnya. Aduh, selamat ya. Oh, benar juga. Cepat, pergi siapkan beberapa hadiah untuk menantuku. Pertemuan terakhir kemarin begitu terburu-buru, aku belum sempat menyiapkan apa-apa. Pergilah. Baiklah.
Nanti, kalian semua harus membantuku mendukung karier menantuku. Serahkan saja padaku. Gesek kartu kredit senilai 1 juta dolar, dan tanah di kawasan CBD itu akan diserahkan kepada keluarga Pak Zhang. Waduh, terima kasih Kak Kin. Saya janji akan membeli sebanyak mungkin. Gesek sampai 2 juta dolar, maka kilang anggur di Prancis akan saya alihkan atas namamu. Tenang saja, saya pasti beli minimal 2 juta dolar. Kalau mencapai 3 juta dolar, keluarga Liang akan berinvestasi pada kalian di semua proyek baru yang hendak dikerjakan. Meski Kak Kin tak berinvestasi, menantu perempuan Anda adalah menantu kita semua. Betul sekali. Kami pasti memberi dukungan penuh bagi menantu kita. Ya, ayo kita semua dukung menantu kita. Ayo berangkat. Mari belanja dan pecahkan rekor penjualan. Yuk. Vivian, lebih baik Anda mengambil cuti saja. Alergi separah ini bisa berakibat fatal jika dipaksakan. Tidak bisa, manajer. Hari ini aku sudah bertaruh dengan Shulina. Aku sama sekali tak boleh cuti. Aduh, jangan demi pekerjaan ini. Anda mengorbankan keselamatan nyawa sendiri. Kalau aku berhenti bekerja, utang keluarga, sewa rumah, serta biaya sekolah Lele tak akan terbayar. Aku tak boleh menyerah. Manajer, aku bisa mengenakan masker saat melayani pelanggan? Selamat datang. Hai, permisi. Ada yang bisa saya bantu? Toko ini, mengapa membiarkan orang sakit menjadi pramuniaga? Panggilkan pegawai lain untukku. Tuan, Nyonya, biar saya yang melayani Anda. Hai, Tuan. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Pergi sana. Selamat datang. Nona, permisi. Ada yang bisa saya bantu? Mengapa orang dengan penyakit menular masih bekerja? Menjauh dariku. Vivian, hari ini kamu tak mendapat satu pesanan pun. Sepertinya besok kita tak akan jadi rekan kerja lagi. Toko akan segera tutup. Hari ini Kalina pasti menang. Song Weiyan, kau pasti kalah. Bersiaplah berkemas dan pulang. Kasihan anak anehmu itu, sebentar lagi dia tak bisa makan. Cepat pikirkan, setelah dipecat, kau akan mengemis di mana? Apa Song Weiyan ada? Apakah Song Weiyan di sini? Mungkinkah ini? Jangan-jangan Vivian menyinggung seseorang? Halo, ada yang dapat saya bantu? Hari ini, bantu aku memilih barang. Keluarkan produk termahal, terlangka, serta keluarkan semuanya sekarang juga. Aku juga. Apapun yang kau pilih hari ini, pasti akan kubeli. Hari ini, kau harus membantuku menghabiskan 3 juta dolar. Baiklah, Nyonya sekalian, silakan ikuti saya. Perempuan rendahan ini. Dia beruntung sekali lagi. Nyonya, saya juga dapat membantu Anda. Pergi kau, jangan sentuh aku. Ini, model terkini musim ini. Beli, Ini edisi terbatas global dari seri Haute Couture kami. beli. Kemudian yang ini, yang ini, serta ini. Aku ingin semuanya. Tolong bungkus semuanya untukku. Masih ada produk terbaru? Tunjukkan semuanya padaku. Baik, tunggu sebentar. Ini seluruh koleksi terbaru kami, serta harganya dibanding model klasik lebih murah hingga 3/4. Itu kelewat murah. Kamu ini, pilihkan yang termahal saja. Nyonya, lebih baik jangan biarkan dia melayani kalian. Perempuan ini datang dari kampung, bahkan tak paham cara merawat kulit asli. Nama merek saja salah ucap. Dia sama sekali tak layak melayani kalian. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seenaknya di depanku? Nyonya, saya melakukan ini demi kebaikan kalian.
Kehidupan pribadinya kacau sekali. Lihat saja, bisa jadi dia mengidap penyakit menular, takutnya dia menularkannya pada kalian. Sebenarnya kau berasal dari mana? Berani-beraninya kau menjelek-jelekan Song Weiyan? Dia itu baik hati, profesional, menurutku, 100 kali lebih hebat darimu. Apa sih yang kau omongkan di sini? Tahukah kau, cuma dengan menjentikkan jari, aku bisa menendangmu keluar dari kota An. Hari ini kami cuma ingin memberi poin pada Song Weiyan seorang diri, dan ingin membiarkannya melayani kami. Kenapa? Ada masalah? Apa hak Song Weiyan mendapatkannya? Karena dia menantuku. Tak mungkin, bagaimana bisa begini? Putranya adalah cucu kandungku, dia juga menantu. Keluarga Liang kami. Nyonya Liang, saya kurang paham. Aku melahirkan seorang anak dari Presiden Liang, diam-diam, tapi kalian sama sekali tak marah, bahkan mau menerima kami berdua? Soal itu, nanti setelah pulang ke rumah akan kuberitahu faktanya. Itu rahasia putraku. Ini hadiah pertemuan dariku, cepat terima. Kalung Nizam dari Hyderabad, bukankah ini karya agung Balai Lelang Zuyue tahun ini yang jadi primadona di lelang Jenewa? Xiao Song, nanti kamu bebas datang ke salon kecantikan keluarga kami, akan kuberikan gratis seumur hidup. Taman bermain keluarga kami di pusat kota juga bebas kau kunjungi kapan saja. Nanti kamu dan Leleh akan jadi tamu VIP seumur hidup di taman bermain kami. Terima kasih, Tante. Terima kasih banyak. Kenapa masih panggil Tante? Panggil Ibu. Ibu? Bagus. Oh, ya. Apakah target penjualan hari ini sudah tercapai? Kalau belum, kami bisa membeli lagi. Sudah cukup? Sudah sangat cukup? Syukurlah kalau begitu. Kalau begitu, aku akan menjemput Lele pulang sekolah dulu. Nanti, kalau ada kesulitan, bilang saja pada Mama. Baik. Ma. Teman-teman, ayo kita berangkat. Semua barang yang kalian beli hari ini, nanti akan kubantu mengantarnya. Baiklah. Vivian, kenapa sejak awal kamu tak bilang? Rupanya kamu dan Presiden Liang punya relasi seperti ini. Iya, Vivian. Sebelumnya aku benar-benar tak tahu siapa dirimu sebenarnya. Tolong jangan diambil hati ya. Sejujurnya, sejak awal aku sudah merasa aura Vivian memang berbeda. Sekali pandang saja sudah terasa berbeda dari kami semua. Benar sekali. Vivian, kamu sudah jadi top sales selama berminggu-minggu, dan hari ini kamu mengamankan pesanan besar lagi. Mulai minggu depan, kamu akan jadi wakil manajer toko. Terima kasih, manajer. Tentang tugas menyuruhmu menghubungi ibunya Song Weiyan, bagaimana progresnya? Aku ingin dia segera datang ke sini. Song Weiyan, tunggu saja sampai keluarga Liang tahu seperti apa latar belakang keluargamu. Dia pasti takkan mau bersamamu lagi. Song Weiyan? Dasar anak tak tahu diri, dan pembawa sial. Kenapa uangnya belum juga kau kirim? Ibu, kenapa ibu bisa datang ke sini? Aku lihat kamu sekarang berani melawan ya. Bagaimana mungkin aku membesarkan anak yang tak tahu berterima kasih sepertimu? Xiaozi itu kan adik kandungmu sendiri. Apakah kamu tega melihat dia mati hanya karena tak punya uang? Kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, aku akan duduk di sini dan tak akan pergi. Ibu, bulan ini uang dariku bukankah sudah kuberikan? Adikmu itu membuat gadis orang hamil duluan. Sekarang butuh $500.000 untuk biaya aborsi, plus ganti rugi. Ibu, masalah yang dia buat tak akan pernah ada habisnya. Aku tak mungkin terus-menerus membereskan kekacauan yang dia buat. Jangan banyak omong. Kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, akan kuhancurkan toko rongsokanmu ini. Apakah seumur hidupku hanya bertujuan untuk terus diperas olehnya?
Jangan bilang padaku hal-hal tak berguna seperti itu. Adikmu bisa masuk penjara. Kamu mau bantu atau tidak? Kalau aku bilang, aku tidak mau peduli. Bagus. Katamu tak peduli? Kalau kau berani cuek, aku akan membuatmu tak bakal bertahan di sini. Jika ibu tetap bersikeras membuat keributan, maka aku harus memanggil keamanan. Silakan panggil kalau berani. Tante tolong tenang sedikit. Tas ini saja harganya hampir setara dengan gaji kita setahun. Kalau dia dibiarkan terus ribut begini, Vivian, bahkan kalau menjual dirinya ke toko ini, tetap tak akan mampu menanggung kerugian ini. Kalau Presiden Liang sampai tahu, bisa jadi dia juga akan menjauh dari Vivian. Tante, aku benar-benar kasihan padamu karena membesarkan anak perempuan tak tahu diri seperti ini. Padahal dia banyak uang, selalu jadi juara penjualan tiap minggu, tapi melunasi utang adiknya sendiri saja dia enggan. Dasar perempuan tak tahu diri, kalau kau tetap tidak mau mengeluarkan uang, aku akan kuhancurkan barang rongsokan ini semua sampai berkeping-keping, dan kau akan menanggung akibatnya. Vivian, cepat cari jalan. Kalau masalah ini makin membesar, kita berdua tak bakal sanggup menanggung akibatnya. Ini peringatan terakhir. Siapa berani ribut di sini? Siapa yang ribut di sini? Maaf, Presiden Liang. Mereka keluargaku. Mereka sudah membuat toko ini berantakan. Bukan kau yang bikin ribut. Tak perlu minta maaf. Dasar anak tak tahu balas budi. Sekarang merasa sudah ada yang membelamu, ya? Anak tak tahu balas budi? Sejak aku berusia 14 tahun, aku mulai bekerja mencari uang untuk melunasi utang judi putramu. 7 tahun terakhir, $20.000 tiap bulan. Bahkan ketika aku tak sanggup membayar uang sewa rumah, uang itu tak pernah putus. Coba bilang padaku, siapa sebenarnya yang tak tahu balas budi? Itu? Bukankah itu memang kewajibanmu? Jangan merasa seakan dirimu begitu hebat. Menolong adik laki-lakimu, itu memang sewajarnya. Saat aku melahirkan Lele, ibu bilang, ibu ingin menyimpan rumah itu sebagai mas kawin untuk putramu. Saat musim dingin, ibu mengusir kami, aku dan anakku keluar rumah. Apa aku pernah mengeluh padamu? Aku membesarkan anakku sendirian, masih harus menanggung biaya keluarga ini juga. Bahkan tabungan biaya sekolah Lele, ibu juga mencurinya. Atas dasar apa ibu bicara soal kewajaran padaku? Tak kusangka, hidupnya ternyata sesulit ini. Aduh, hentikan omong kosong ini, aku tak peduli. Kalau kau tak beri uang, aku akan menuntutmu sampai tuntas. Aku mau lihat, apakah keluarga Liang berani menginginkan perempuan dengan latar belakang seperti ini. Sudah tamat? Punya ibu gila seperti itu? Keluarga Liang pasti jijik? Siapa yang mau menjadikan menantu dengan latar belakang seperti itu di keluarganya, dia pasti segera disingkirkan. Begini, Tuan dan Nyonya, tindakan ancaman dan pemerasan dapat dipidana. Cui, kalau berani, Anda saja yang bayar uang itu padaku demi dia. Sudah cukup? Presiden Liang, terima kasih kalian telah membelaku.
Tapi aku benar-benar tak pantas untuk keluarga Liang. Keluargaku adalah beban tak berujung, hanya akan menyulitkan kalian. Sebaiknya kalian semua menjauh dariku. Kamu, apa yang baru saja kau bilang? Memangnya aku keliru? Tak puas terus memanfaatkanku? Kini kalian mulai mengambil untung dari orang di sekelilingku. Dasar anak tak tahu diri, berani-beraninya kau membela orang luar? Tampaknya kau memang sengaja membuatku dan adikmu menderita. Berani-beraninya kau di rumahku, mencoba menampar calon menantuku? Anda sama sekali tak layak memiliki putri sebaik ini. Mulai sekarang, akulah ibunya. Dia putriku. Kalau Anda berani mengganggu putriku lagi, aku tak akan ragu menyeret putra penjudi Anda itu ke penjara. Atas dasar apa? Presiden Liang, bukti tindak kejahatan putra keluarga Song telah sepenuhnya terungkap. Ini catatan kejahatan putra Anda dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita bicara baik-baik, kita ini keluarga, jangan sungkan. Jika Anda tak mau putra Anda di penjara, hal itu bisa diurus. Tanda tangan ini. Putuskan hubungan ibu anak. Mulai sekarang, jangan sekalipun muncul lagi di depan mereka. Tanda tangani, saya akan menandatangani, asalkan putra saya dibebaskan, apapun akan saya lakukan. Cepat pergi dari sini. Saya pergi sekarang. Aku telah menyelidiki semuanya. Anda memprovokasi orang untuk membuat keributan di toko. Mulai hari ini, Anda diberhentikan. Selamat datang di rumah, Nyonya Muda. Benda ini merupakan warisan keluarga kami. Kelak, ini akan menjadi milikmu. Nanti di keluarga kami, apapun yang kau mau akan terwujud. Kamu adalah seorang putri kecil di keluarga kami. Ibu tak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Terima kasih, Bu. Ini kunci rumah di Beijao. Atas namamu sudah kami daftarkan. Semuanya ini pun, anggaplah sebagai hadiah pernikahan dari ibu. Bu, apakah ini tidak berlebihan? Mengapa harus berpikiran begitu? Uang milik Icuan adalah uangmu juga. Kalian cepat saja urus akta nikah, lalu liburanlah ke villa di Eropa. Terimalah. Baiklah, ibu tak akan mengganggu kalian lagi. Jaga baik-baik menantuku. Jangan lupa atur jadwal pendaftaran pernikahan. Iya. Setelah bertahun-tahun berlalu, kenapa kau tak pernah terpikir membawa Lele menemuiku? Kita tidak berada di dunia yang sama. Lagi pula, keluargaku dipenuhi beban berat. Aku pun tak berani berharap kalian akan menerimaku. Jangan berkata begitu tentang dirimu. Kamu adalah ibu dari Lele. Selama bertahun-tahun ini, aku juga hanya pernah memiliki dirimu satu-satunya wanitaku. Papa, Mama, aku sudah bukan monster kecil lagi. Lele, kau adalah anak paling tampan di dunia. Wean. Selamat, Presiden Liang, Nyonya memang hamil. Apa? Tapi bukankah aku sebelumnya didiagnosis mandul? Setelah kondisi hati serta fisik Anda membaik, tingkat aktivitas sel juga meningkat seiring waktu. Jadi, itu bukan kemandulan permanen. Ternyata aku hamil lagi. Ibu, apakah aku akan punya adik baru? Lele, kau akan jadi kakak.